مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحمد لله أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun kalian berada, yang bersama-sama kita mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Di video kali ini kita akan membahas apa yang namanya hikmah di balik ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pernahkah teman-teman sadari ketika ujian itu datang justru memberikan perubahan dan kebaikan yang begitu besar. Dahulunya hanya rajin sholat sunnah, dulunya hanya sekedar rajin mengerjakan ibadah-ibadah standar, sholat fardu, palingan qobliyah ba'diyahnya. Tapi kita memilih sekarang jam terbang yang lebih besar, mengejar sesuatu yang lebih hebat dan luar biasa. Allah ingin pindahkan itu agar kita bisa menggapai sesuatu yang sangat luar biasa. Kita mengerjakan salat sunat tahajud, kita meninggalkan kantuk kita meninggalkan selimut dan tidur kita di antara orang-orang yang lagi terlalap tidur. Bukankah di sini ada perubahan di atas di balik ujian itu? Bukankah di sini ada nilai yang besar dan hikmah terkandung apa yang kita sedang hadapi sekarang ini? Maka dari itu, dari kita mengerjakan salat sunnah yang biasa, dari kita mengerjakan salat fardu biasa, kita dinaikkan oleh Allah menjadi orang yang ahli tahajud. Karena kebiasaan dan menjadi kebiasaan. Jangankan sholat wajib, sholat fardu, kita kehilangan sholat sunnah ini sudah merasakan begitu besar kerugian kita. Dan kita pun belum sampai di situ, datang lagi masalah. Bukankah di dalam hidup ini dari apapun makanan sudah serba kimia? Maka dari itu, barang siapa yang menghentikan makannya dalam 2 kali dalam seminggu, 8 hari dalam sebulan, maka terbakarlah, terbunuhlah penyakit-penyakit itu. Kita ambil juga yaitu puasa sunnah, puasa Senin, puasa Kamis. Dari situ kita bisa memperbaiki jiwa kita, jasmani kita dari serangan penyakit itu. Dan bagi orang-orang yang berpuasa sunat, pasti dia akan diberikan oleh Allah jaminan, yaitu surga yang bernama pintu Ar-Rayyan. Dan belum juga sampai di situ, dia belum mendapatkan masalah lagi. Salah lagi yang silih berganti, dan dia mempelajari amalan. Ada amalan yang namanya zikir zunnun. Barang siapa membacanya berulang-ulang berkali-kali, maka Allah akan bantu dia. Bukankah di situ Allah pun ingin memindahkan kita lagi dari ahli salat sampai ke ahli tahajud, ahli puasa sunnah, dan ada satu lagi, dia akan menjadi orang yang ahli zikir. Dari dia membaca kebiasaan dan tak bisa terlupakan lagi. Akhirnya kebiasaan itu terulang terus menerus. Darahnya, alirannya, kata-katanya menjadi zikir kepada Allah, dan dia menjadi orang ahli zikir. Bukankah di balik ujian itu begitu besar manfaat dan faedahnya jika orang ingin mencari ridha Allah dan mendekatkan diri kepada Allah saat ujian itu datang, bukan menjauh dan terlepas. Kawan-kawanku semuanya, para sahabat-sahabatku, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun kalian berada. Saya sebenarnya bukanlah ustadz, bukan orang hebat. Saya adalah seorang pedagang. Walaupun saya pedagang, saya tetap bangga dengan profesi saya. Karena apa? Pekerjaan yang kita lakukan bukan seberapa besar hasilnya, dan bukan seberapa hebatnya di mata orang, tapi seberapa manfaatnya yang bisa kita berikan kepada orang, dan sebagaimana berkahnya agar kita dalam pekerjaan ini bisa memberikan kemudahan juga bagi orang. Dan bukankah para sahabat-sahabat dulu adalah pedagang-pedagang? Rasulullah pedagang, Utsman bin Affan pedagang, Abdurrahman bin Auf pedagang, dan mereka adalah pedagang-pedagang hebat di dalam dunia bisnisnya, tapi tidak pernah meninggalkan sunnah-sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, apalagi yang wajibnya. Di dalam berdagang, di sini kita ada namanya fikih dagang. Dalam fikih dagang ini tertulis semua hukum-hukum dalam perdagangan dan perniagaan. Kita harus adil, kita harus bisa memberikan manfaat, karena aset kita ini di sini untuk menuju akhirat semuanya. Makanan kita, pekerjaan kita, apapun itu semuanya untuk akhirat, saudara-saudaraku. Aku bukan ustadz, aku juga bukan orang hebat dalam ilmu, tapi aku orang belajar, muta'alim, orang-orang yang mencari ilmu.
yang insya Allah walaupun sedikit kita bisa berbagi, walaupun teman-teman juga seperti itu bisa berbagi untuk yang lainnya, bukankah itu sangat lebih baik? Walaupun belum terlalu hebat sana sini, bukan itu yang kita cari, tapi manfaatnya yang kita cari. Apapun kita, profesi kita apa, petani, pekebun, pedagang, pejabat dan lain sebagainya, itu hanya sampul untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tidak pernah memilih lahir dari rahim mana, tinggal di tanah mana, semua itu hak dari Allah. Namun untuk menentukan nasib kita baik dunia sampai akhirat tergantung kepada kita. Jadi teman-temanku, inilah pekerjaan yang saya lakukan. Saya adalah salah satu penjual alat-alat onderdil motor dan keseharian saya pun tidak pernah diluputkan oleh kesibukan dari pekerjaan, pikiran, bahkan persoalan-persoalan. Tapi ada yang lebih besar yang harus kita kejar. Jangan sampai melalaikan perintah dari Allah. Kalau kamu lalai, walaupun uangmu banyak, hartamu melimpah, tidak akan mengantarkan berkah sampai kepada Allah. Cukup di dunia, dan itu pun belum bisa menjamin. Mengucapkan berkata dia, yang penting harta, yang penting uang. Kalau ada uang pasti bahagia, kalau ada harta pasti enak hidupnya. Sungguh kau benar-benar dalam kesalahan yang besar, saudara-saudara. Ini aset saja. Sungguhnya ridha Allah itu yang utama. Doakan semoga kita istiqomah dalam menjalankan seluruh perintah Allah, dan jangan pernah lalai dalam mengejar itu semua. Semoga menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang betapa besar manfaat dari ujian yang Allah berikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.